Yang pertama, yang kedua, bahwa nasab Ba'alawi kepada Rasulullah termasuk dalam kategori nasab mukhtalafun fihi, perbedaan pendapat di dalamnya. Demikian laporan kepada masyarakat Walad hasil dari Gotra Sawala zaman now tanggal 30 Juli 2023 hari Ahad di Pondok Pesantren Benda Kerep Cirebon tentang nasab Sunan Gunung Jati dan nasab Ba'alawi. Sekian. Ada yang mengingkari dan ada yang menetapkan bahwa itu namanya makbulun nasab. Istilahnya itu makbulun nasab. Nasabnya masih diterima. Apa makbulun nasab itu? Fahuwal ladzi thabata nasabuhu inda ba'din nasabin wa ankarahu akhar. Fasara makbulan min jihati syahadati syahidaini adlaini. Nah, jadi makbulun nasab, nasab yang masih diterima adalah ketika ada seseorang yang menetapkan nasab, contohnya seperti Bani Alawi keturunan Rasulullah, ternyata ada ahli nasab yang lain, ulama pakar nasab yang lain yang membantah. Jadi ada perbedaan nih antara ulama nasab, ada yang membantah, ada yang menetapkan bahwa Bani Alawi adalah keturunan Rasulullah. Berarti bagaimana hukumnya kalau sudah seperti itu? Maka nasabnya masih diterima. Berarti hasil akhirnya Bani Alawi benar-benar keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Hasil rapat atau hasil bahsul masail Ponpes Benda Kerep Cirebon, Sunan Gunung Jati bukanlah Ba'alawi. Maka dari itu pada malam hari ini spesial, walaupun memang ini rekamannya sudah tepat jam 3 kurang ya, cuman ini perlu saya sampaikan supaya yang mana tadi kabar gembira itu harus secepatnya kita sampaikan. Nah, menanggapi polemik yang sebelumnya terjadi, yang bahkan sudah digoreng oleh mereka-mereka ketika Buya Said Akil Siroj menyampaikan silsilah ataupun menyampaikan nasab Sunan Syarif Hidayatullah ataupun Sunan Gunung Jati ialah dari Ahmad Khon. Nah, selepas dari itu poro pengkaji nasab yakni Ki Haji Madudin Usman, Teku Muda Kori dari Aceh, dan Tubagus Mogi Nur Padil dan yang lain-lainnya mengadakan musyawarah, mengadakan bahsul masail, yakni di pertama di pesantren Megu, terus ke Benda Kerep Cirebon. Nah, di Benda Kerep Cirebon hasil itu dari jam 10 sampai jam 6 maghrib pembahasan itu. Apalagi kalau misalkan kita ngelihat Teku Muda Kori dari Aceh, itu sangat luar biasa. Menurut dari kawan yang memang mengikuti acara tersebut, Teku Muda Kori itu beliau saking memang dalam misi mencari kebenaran gitu ya. Beliau dari Aceh datang ke Benda Kerep, dan ini tidak sembarangan. Beliau semua kitab, referensi kitab itu beserta manuskrip beliau bawa fisik. Menurut tembusan dari kawan yang mengikuti di acara tersebut ya. Beliau membawa fisik kitabnya. Didus katanya, membawa fisik kitab, dan juga laptop bawa 2. Itu karena dalam misi kebenaran, mencari kebenaran, ini sebenarnya gimana, sampai sebegitunya kan gitu. Dan juga banyak tokoh-tokoh yang lainnya ya, seperti kita tahu kalau Benda Kerep sudah turun tangan, nah berarti ini perkara ada yang mesti diluruskan. Dunia sedang tidak baik-baik saja, dunia penasaban, seperti itulah. Makanya menanggapi daripada komentar-komentar pedas dari netizen yang salah kaprah, yang mana menyalahgunakan statementnya Buya Said Akil Siroj kemarin itu, bahwa mereka akhirnya baper duluan, seolah saya dibela. Ya padahal kan tidak. Kami paham itu siasat. Kami paham. Kenanya Buya Said Akil Siroj menyampaikan apa yang memang selama ini masih dipercayanya, yakni itu kitab-kitab rujukan mungkin ataupun manuskrip silsilah yang sudah ada saja. Sedangkan penelitian ini belum disahkan kan gitu. Tidak ada salahnya Buya Said Akil itu, tidak ada salahnya. Walaupun ada pembahasan nanti apakah benar dari Ahmad Khon ataupun bukan. Nah, makanya selepas dari acara di Istiqlal kemarin, poro Dzurriyyah Wali Songo kumpul, adain musyawarah. Ini hasilnya di Benda Kerep itu diputuskan lah. Nah, isinya saya sampaikan sekarang ini.
Monggo kita simak ya. Hasil Bahsul Masail Ponpes Benda Kerep Cirebon, yang mana berisi Sunan Gunung Jati bukan Ba'alawi. Setelah dilakukan diskusi dan bedah nasab, baik dari kajian 1. Manuskrip, kedua kitab nasab, ketiga isbat internasional, keempat uji genetika tes DNA, dan dihadiri oleh banyak tokoh lintas keturunan Wali Songo dan terutama keturunan langsung Sunan Gunung Jati, baik dari beberapa keturunan Kesultanan Cirebon dan beberapa keturunan dari Kesultanan Banten maupun daerah lainnya seperti Purwakarta, Sukabumi, dan Garut. Mereka yang hadir ketika disampaikan kesimpulannya seperti ini. Pertama, tuan rumahlah yang mengumumkan hasil kesimpulan yakni Kiai Haji Raden Ahmad bin Hasan dan para kesepuhan Kiai keluarga Benda Kerep yakni Kiai Haji Muayyad, Kiai Haji Abdurrahman, Kiai Haji Muhammad. Yang kedua, ketua panitia ialah Raden Nopal Saifullah. Yang ketiga, ketua umum Naat Nakobah Ansab Auliatis'ah Bandara Kiai Ilzamuddin Al-Qudusi Madura. Yang keempat, ketua LP3SN Naat Kiai Haji Abdul Hanan Madura. Yang kelima, pustakawan Kanoman Cirebon Mas Parihin. Yang keenam, kasepuhan Pangeran Pakhri Mertasinga. Yang ketujuh, Raden Tubagus Nurpadil Al-Bantani. Yang kedelapan, Kiai Haji Aimaduddin Usman Al-Bantani. Yang kesembilan, KRT Pakih Wira Hadiningrat Trah HB Yogyakarta, mungkin ini HB Hamengkubuwono kali ya. Yang ke-10, RM Raden kali ini, RM Panji Nata Negara Trah HB Yogyakarta. Yang ke-11, utusan Patih Khodiron Kanoman. Yang ke-12, Tengku Al-Kushashi Aceh, Tengku Muda Kori ini ya. Yang ke-13, Haji Erwin Forsil. Yang ke-14, Syarif Zabidi Madura. Yang ke-15, Gus Islah Surakarta, dan lain sebagainya. Maka setelah berdiskusi dan melakukan kajian ilmiah, dihasilkanlah kesimpulan bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah bukanlah dari jalur turunan Ba'alawi Yaman, melainkan dari jalur Al-Bukhari, Al-Kazimi, Al-Husaini, dan nasab Ba'alawi disimpulkan mukhtalaf fih. Nasab Ba'alawi disimpulkan mukhtalaf fih. Nasab Ba'alawi disimpulkan mukhtalaf fih. Demikianlah risalah Gotra Sawala Benda Kerep Cirebon, dan dari peristiwa bersejarah ini akan menjadi pondasi bagi langkah maju pelurusan nasab dzurriyyah Nabi di Nusantara. Cirebon, 30 Juli 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita mendengarkan hasil musyawarah mengenai ilmu nasab yang berkaitan dengan nasab Ba'alawi yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Aimaduddin Utsman dari Banten. Beliau mengakui bahwa ini adalah hasil musyawarah yang bertemu dengan beberapa para ulama di pesantren. Kita simak dulu teman-teman video berikut. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa nasab Ba'alawi kepada Rasulullah termasuk dalam kategori nasab mukhtalafun fihi, perbedaan pendapat di dalamnya. Demikian laporan kepada masyarakat Walad hasil dari Gotra Sawala zaman now tanggal 30 Juli 2023 hari Ahad di Pondok Pesantren Benda Kerep Cirebon tentang nasab Sunan Gunung Jati dan nasab Ba'alawi. Sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Barusan kita sudah mendengarkan ya hasil dari musyawarah yang dilaksanakan di sebuah pesantren ya
yang dihadiri oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dan sebagian kiai, bahwa hasil dari nasab Bani Alawi atau Ba'alawi itu mukhtalafih. Mukhtalafih itu artinya ada perbedaan pendapat, teman-teman. Ada yang mengakui nasabnya sambung kepada Rasulullah, ada yang mengingkari. Kalau kita melihat di dalam konsep ilmul ansab, ilmu nasab, ya, ketika ada perbedaan, ada yang mengingkari dan ada yang menetapkan, bahwa itu namanya makbulun nasab. Istilahnya itu makbulun nasab. Nasabnya masih diterima. Apa makbulun nasab itu? Fahuwal ladzi thabata nasabuhu inda ba'dhin nasabin wa ankarahu akhar fasara makbulan min jihati syahadati syahidaini adlaini. Nah, jadi makbulun nasab, nasab yang masih diterima adalah ketika ada seseorang yang menetapkan nasab, contohnya seperti Bani Alawi keturunan Rasulullah, ternyata ada ahli nasab yang lain, ulama pakar nasab yang lain yang membantah. Jadi ada perbedaan nih antara ulama nasab, ada yang membantah, ada yang menetapkan bahwa Bani Alawi adalah keturunan Rasulullah. Berarti bagaimana hukumnya kalau sudah seperti itu? Maka nasabnya masih diterima. Berarti hasil akhirnya Bani Alawi benar-benar keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi para komentator yang bilang-bilang tes DNA antek Yahudi, imigran Yaman dan sebagainya, cepat-cepat bertobat karena hasilnya adalah makbulun nasab. Nasabnya masih diterima. Ya meskipun yang musyawarah itu hanya kalangan sendiri, tidak menghadirkan nakobah dunia, tidak menghadirkan ulama pakar nasab yang memiliki referensi kuat bahwa Bani Alawi itu tersambung kepada Rasulullah, seperti Sayyid Mahdi Ar-Raja'i gak hadir. Kemudian nakobah dunia yang pakar-pakar nasab juga tidak hadir. Jadi itu hanya musyawarah kalangan sendiri saja sebenarnya. Sedangkan yang disebut dengan makbulun nasab, nasab yang masih diterima, itu kalau ada ulama ul ansabnya, ulama ahli nasabnya. Makanya sekelas Syekh Asy-Syamarqandi, Al-Murtadha Az-Zabidi yang tercatat sebagai ahli nasab itu menerima bahwa Bani Alawi itu sambung kepada Rasulullah. Kalau musyawarah ya dihadiri para kiai yang dan tidak ada ulama ahli nasabnya, ya sebenarnya percuma. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Anggaplah yang hadir kemarin itu ahli nasab semua. Maka ketika mukhtalafih berarti nasabnya masih diterima. Berarti kesimpulannya, an-natijahnya, Bani Alawi benar-benar keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya sedikit menanggapi kemarin ketika ada salah satu ustadz yang mengatakan saya salah ketika saya mengatakan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami salah satu nasabah yang tertulis dalam Tabaqatun Nasabin, ya. Imam Ibnu Hajar kan ulama ahli nasab. Kemudian ada salah satu ustadz di YouTube-nya mengatakan saya salah, makanya Kiai Haji Imaduddin gak mau diskusi sama saya, pemahaman saya rendah katanya. Ya pesan saya kepada beliau, semoga beliau menonton video ini, dibaca dulu kitab Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sabat itu dibaca dulu, dipahami. Nahjul Kitabah fi Ta'lif dipahami, metode penulisannya beliau dipahami agar tidak mudah menilai dulu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.